Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Miko Prayoga dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111026. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Aspek pajak dalam bisnis yang pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sebagai suatu badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Setelah mendapatkan NPWP, maka wajib pajak pelaku bisnis wajib menyetor dan melaporkan SPT, PPh tahunan, dan SPT bulanan. Aspek pajak dalam bisnis yang kedua, menganalisis jenis bisnis yang dilakukan berdasarkan pajak. Wajib pajak pelaku bisnis harus mengetahui kegiatan bisnis yang dilakukan, apakah atas penghasilan yang didapatkan merupakan objek pajak yang bersifat final atau bukan. Sebagai contoh, yaitu bisnis konstruksi yang pengenaan pajaknya dikenakan tarif pajak penghasilan atau PPh final khusus jasa konstruksi. Aspek pajak dalam bisnis yang ketiga, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak bulanan dan tahunan. Kewajiban pajak bulanan yang harus dilakukan oleh wajib pajak pelaku bisnis dapat berupa 1. Membayar dan melapor surat pemberitahuan SPT, PPh 25 atau angsuran pajak. 2. SPT PPh 4 Ayat 2 atas penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. 3. SPT PPh 21 atas pemotongan pajak pada penghasilan yang diterima oleh pegawai maupun bukan pegawai. Keempat, SPT PPh 22 sebagai pemungut apabila diwajibkan untuk memungut PPh 22. Yang kelima, PPh 23 atas pemotongan pajak pada penghasilan berupa bunga, royalti, hadiah, dividen, sewa, dan jasa. Kemudian, setiap tahunnya wajib pajak harus melaporkan SPT PPh tahunan. Jika pelaku bisnis merupakan orang pribadi, maka pelaporan pajak dilakukan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Namun, jika pelaku bisnis merupakan suatu badan, maka pelaporan pajak dilakukan paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Aspek pajak dalam bisnis yang keempat, perhatikan jumlah penghasilan bruto untuk menentukan kewajiban pemungutan PPN. Pelaku bisnis juga harus memperhatikan jumlah penghasilan bruto yang didapatkan, apakah termasuk usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Karena untuk menentukan aspek pelaku bisnis, jika pelaku bisnis memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar, maka perusahaan tersebut wajib dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, yang kemudian memiliki kewajiban untuk memungut, menghitung, dan menyetor pajak pertambahan nilai atau PPN yang terutang. Namun, apabila penghasilan bruto wajib pajak pelaku bisnis kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar, maka wajib pajak tersebut dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak. Dalam hal ini, pelaku bisnis juga
harus memperhatikan apakah bisnis yang dilakukan merupakan bukan objek PPN. Apabila bisnis yang dilakukan merupakan bukan objek PPN, maka pelaku bisnis tersebut tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. Contoh, jasa catering, jasa asuransi, makanan di restoran. Pentingnya pemahaman yang baik tentang aspek pajak dalam bisnis juga terkait dengan pengaruhnya terhadap pengembangan bisnis dan penerimaan pajak negara. Misalnya saja, perkembangan dunia usaha dapat berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang aspek pajak dalam kegiatan bisnis dapat membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan, mengelola kewajiban pajak dengan efisien, dan memahami dampaknya terhadap perkembangan bisnis dan penerimaan pajak negara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.